Yaitu mengatakan ya la yang bagi lil imam wal makmum. Ini fadail tentang doa diawali dengan masalah kita ini setelah sholat. Jadi habis sholat jangan kabur ya. Dulu lagi-lagi orang tua saya itu kalau bilang ya almarhum almaghfurlah Wan Mahmudin ya Haji Mansur Gani, beliau itu kalau ngomong dulu habis sholat langsung kabur kayak kunyuk lu gitu kata beliau ya. Dikeluarin dalilnya, man la wirdun fahuwa kirdun, siapa yang kagak mau wirid kunyuk, kirdun monyet, naudzubillah. Jadi memang omongan orang-orang tua kita itu singkat, padat, mantep, langsung nonjok kita ya. Jadi banyak sekali kalam-kalam hikmah yang saya dapatkan. Beliau sebagai orang tua saya sekaligus sebagai guru besar saya juga, dan saya bisa seperti ini karena memang alhamdulillah didikan beliau dan keinginan beliau. Mohon doanya saudara-saudaraku semua, mudah-mudahan dengan segala kekurangan saya bisa meneruskan perjuangan orang tua saya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu ya. Makanya di sini dibilang la yang bagi lil imam wal makmum. Tidak seyogianya, tidak pantas lil imam wal makmum, bagi seorang imam wal makmum dan seorang makmum ya, ayyakhruja minal masjid min ghairi du'a. Keluar berdua itu imam atau makmum itu nggak pantas, kagak bagus, nggak baik ya. Keluar minal masjid, dari masjid, min ghairi du'a, sebelum mereka berdua itu berdoa. Artinya kalau habis sholat ya, baik imam baik makmum doa dulu ya. Ini maksudnya, jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah langsung kabur. Makanya dibilang man la wirdun fahuwa kirdun, siapa yang tidak mau wirid ya, maka dia itu kunyuk, dia itu monyet. Ya monyet kan habis di sini makan, habis loncat lagi ke sono, selesai loncat lagi ke sono. Nauzubillah min dzalik ya. Saudara-saudaraku sekalian, ini kata beliau ya. Di dalam kitab ini dibilang Syekh Abdul Qadir ya, mengatakan bahwa nggak pantas bagi seorang imam atau seorang makmum, kita yang jadi makmum habis sholat langsung keluar aja min ghairi du'a, tanpa berdoa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayo, ada yang tahu surat apa ini? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Al-Insyirah, Alam Nashrah ujungnya nih. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat ini dijelaskan ya, diambil sebagai dalil hendaknya kita ini berdoa setelah kita sholat ya, jangan langsung kabur aja, sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Insyirah ini. Fa idza faragta, maka apabila engkau telah selesai, fansab ay fa idza faragta minal ibadah fansab fid du'a. Begitu tafsirnya menurut beliau. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai, maksudnya selesai di sini habis sholat. Kalau kamu selesai sholat, wa ila rabbika farghab, maka setelah itu
di dalam tafsirnya adalah fansab, hendaknya berdoa, warghab fi ma indallah watlubhu minhu. Dan setelah itu carilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, watlubhu, dan mintalah. Hati kita suruh berdoa, ya. Doa. Jadi habis sholat, mau sholat sunnah kayak mau sholat wajib, apalagi sholat wajib, maka kita hendaknya ngangkat tangan lah bangsa beberapa menit gitu. Ya, sombong amat sih nggak mau berdoa kepada Allah, ya. Kalau kita nggak mau berdoa tadi di awal tuh seperti syair, ya, kita mah lagi mengatakan kepada diri kita, alhamdulillah udah sholat. Kayaknya perasaan kita Allah senang sama kita, padahal Allah malah gedeg sama kita. Kenapa? Karena kita habis sholat kita nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad jaa fil hadis an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah datang di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, idza qamal imam fi mihrabihi, kata Nabi ini, idza qama, apabila telah berdiri, al imamu, seorang imam udah masuk nih, fi mihrabihi, di mihrabnya, imam udah masuk ke tempat sholatnya, ya. Mihrab itu kan tempat khusus untuk sholat, ya. Imam udah masuk ke depan, masuk ke tempat sholatnya, wa tawataratis sufuf, dan sudah berjejer sop-sop, sudah berbaris jamaah itu, ya, sop-sopnya sudah berbaris. Kata Nabi, nuzilatir rahmah, nuzilat, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rahmatu, rahmah. Jadi kalau imam udah masuk ke tempatnya, ke mihrabnya, jamaah sudah berbaris, kata Nabi, maka di saat itu Allah turunkan rahmat. Allah turunkan rahmat. Fa awwalu dzalik tasibul imam. Fa awwalu dzalik, maka yang pertama kali mendapatkan rahmat tersebut, kata Nabi, tasibul imam, itu bagiannya imam. Jadi imam dapat nomor pertama. Imam dapat rahmat dari Allah karena dia yang mimpin sholat, ya. Setelah itu summa man an yaminihi, kemudian orang yang ada di sebelah kanan imam. Jadi rahmat Allah turunin pertama ke imam. Habis diturunin ke imam, kemudian Allah turunin ke orang yang ada di sebelah kanan imam. Artinya makmum yang ada di sebelah kanan imam. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, summa man an yasarihi, kemudian Allah turunkan rahmat itu kepada orang yang ada di sebelah kirinya imam. Ya, imam dapat pertama, makmum sebelah kanan dapat kedua, makmum sebelah kiri dapat rahmat yang ketiga. Summa tatafarraqar rahmatu 'alal jamaah. Summa, kemudian, tatafarraqar rahmah, rahmat Allah itu setelah imam dapat, makmum sebelah kanan yang paling depan udah dapat, makmum sebelah kiri yang paling depan udah dapat. Kata Nabi, summa tatafarraqar rahmah, kemudian Allah sebarkan rahmat itu. Allah pencarkan, tatafarraq, Allah pencarkan, Allah sebarkanlah gampangnya. Allah sebarkan rahmat tersebut alal jamaati, kepada seluruh jamaah yang hadir. Berarti kita lihat dari sini, kita sampai di sini dulu, kita koma, masih panjang ini. Ya, kita pahami dulu. Berarti posisi imam mendapatkan rahmat yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala
Setelah imam, maka posisi kedua yang utama adalah makmum yang ada di sebelah kanan. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ya, ini kan fadhailul a'mal yang kita lagi bahas. Kalau seandainya memang sekarang lagi musimnya corona ya, jadi kita harus sholatnya di rumah. Anggaplah lagi nggak ada corona. Kalaupun kita mau sholat jamaah, usahakan kalau ingin mencari keutamaan di hadapan Allah, maka jadilah makmum yang ada di sebelah kanan imam. Barisan pertama ada di sebelah kanan. Ya karena kita ngacak mungkin ya, kita ini siapa, kita bukan kiai, kita bukan ustadz, kita orang biasa. Kayaknya kalau di sebelah kanan imam, di belakang imam kayaknya nggak pantas nih. Sedangkan masih banyak kiai-kiai, masih banyak orang-orang tua kita, masih banyak guru-guru kita. Maka disinilah adab kita yang berperan. Ya, maka bukan berarti kita harus di belakang nomor 2. Tetap kita ada di sebelah kanan imam, terserah mau di ujung di tembok ya, tetap kita akan mendapatkan keutamaan itu. Tetap adanya di sebelah kanan, akan tetapi dia itu tidak persis di belakang imam, tapi dia ada di ujung misalnya. Karena kan saf panjang tuh, mungkin kita ada di ujung, ya mepet tembok nggak apa-apalah. Kita niatan nyari keutamaan. Kemarin waktu ngaji kuliah subuh katanya paling utama jadi makmum adalah di sebelah kanan imam, gitu. Tapi kalau memang sekitar kita orangnya orang biasa-biasa semua dan kayaknya nggak masalah nih kita berada di belakang imam, kemudian ada di sebelah kanan kita ambilnya, ya udah silakan, itu lebih afdol lagi, ya. Nah ini pelajaran yang pertama. Kalaupun memang nggak bisa, adanya akhirnya di sebelah kiri, ya udah di sebelah kiri. Makanya dulu ada pernah kisah di zaman Nabi itu. Sahabat ketika mendapatkan keutamaan, mendengarkan keutamaan seperti ini dari Rasulullah SAW, itu sahabat berebut sebelah kanan semua. Ya, sebelah kanan semua, sebelah kiri kosongnya jomplang. Akhirnya ditarik, ya, ada yang ditarik itu sahabat ditarik ke sebelah kiri, gitu. Di sisi lain juga ada sahabat itu ada yang sholat di belakang Nabi. Akhirnya digeser sama Nabi posisinya agar dia ada di sebelah kanan. Lah itu kaifiyah atau tata cara berjamaah. Ya, ilmu di dalam berjamaah itu nanti ada tuntunannya. Salah satunya adalah supaya seorang makmum itu ya ada di belakang imam, dan lebih afdol di belakang imam itu adalah adanya di sebelah kanan. Karena dia akan mendapatkan rahmat kedua setelah imam. Kemudian ketiga, makmum yang ada di sebelah kiri. Setelah itu baru tatafarraqar rahmah alal jamaah. Baru tuh rahmat Allah sebarin kepada seluruh jamaah yang hadir pada saat itu. Karena Allah sudah sebarkan rahmatnya, pantaslah kalau kita akhirnya habis sholat rasanya tenang, habis sholat rasanya hati plong, hati lega rasanya. Kenapa? Karena rahmat Allah sudah Allah berikan kepada orang yang sholat berjamaah. Walaupun tidak berjamaah, Allah tetap akan berikan dia rahmatnya karena kita sudah mendapatkan atau menjalankan salah satu kewajiban kita. Itulah rahasia kenapa sih orang atau kita kalau habis sholat rasanya hati plong, dada kayaknya enteng, ataupun ya pokoknya perasaan enak aja, ya. Maka kita sekali lagi wajib syukuri kondisi ataupun keadaan seperti ini dan kita rawatin terus. Kita lanjutkan, saudara-saudaraku, para jamaah sekalian, ya, para jamaah sekalian, kita lanjutkan. Tadi kata Nabi bahwa imam dapat, kalau imam udah masuk ke mihrabnya, ke tempat sholatnya, jamaah sudah berbaris, maka Allah turunkan rahmat kepada imam pertama, kedua kepada makmum yang sebelah kanan, ketiga kepada makmum yang sebelah kiri, keempat baru Allah sebarkan rahmatnya itu kepada seluruh jamaah yang hadir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan kita
dengan sebab rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau lanjutkan sabdanya, "Suma yunadi malakun," kemudian berserulah malaikat. Kalau sholat sudah dilaksanakan, malaikat ngomong nih. Kalau kata kita mah malaikat gero-gero, gegeroan. Malaikat gegeroan nih di masjid. Malaikat lagi gegeroan nih sama kita setelah kita habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Summa yunadi malakun, kemudian memanggil-manggil malakun, malaikat ngomong nih, Rabiha fulan wa khosira fulan. Rabiha fulan, kata malaikat, beruntung si fulan. Wa khosira fulan, rugi si fulan. 2 kalimat malaikat. Setelah kita sholat selesai, malaikat setelah sholat kan berarti sholat sudah selesai tuh. Malaikat ngomong di situ, Rabbiha fulan wa khasira fulan. Beruntung si fulan, beruntung si fulan, dan rugi si fulan. Ada 2, beruntung dan rugi. Ya. Siapa itu yang beruntung? Farrabih. Yang beruntung adalah kata Nabi kita Muhammad SAW, man yarfa'u yadaihi bid-du'a ilallahi ta'ala idza faraga min salatihil maktubah. Nih, beruntunglah si fulan, kata malaikat setelah orang itu melaksanakan sholat. Siapa yang beruntung itu? Nabi menjelaskan, farrabih, orang yang beruntung itu, man, yaitu orang yarfa'u yadaihi, yang mengangkat kedua tangannya. Artinya apa ini? Berdoa, ya. Habis sholat dia berdoa. Man yarfa'u yadaihi bid-du'a ilallahi ta'ala. Yang beruntung adalah orang yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Ta'ala idza faragha min salatihil maktubah, apabila dia selesai dari menunaikan sholat wajib. Jadi yang beruntung adalah orang yang habis sholat, kemudian dia angkat kedua tangannya, munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang beruntung. Makanya panggilan sholat itu apa? Hayya 'alal falah. Ayo kita cari keuntungan. Nah, ini dijelasin. Di awalnya kita diseru untuk mencari keuntungan. Di akhir sholat, ternyata keuntungan itu didapati apabila kalau kita habis sholat, kita ngangkat tangan. Kalau habis sholat kabur seperti Kirdun tadi, ya nggak akan dapat keuntungan ini, ya. Itu yang beruntung. Yang kedua adalah orang yang rugi, ya. Wal khosir, dan orang yang rugi. Siapa itu? Kata malaikat kan tadi ada 2, beruntung si fulan, rugi si fulan. Yang beruntung adalah orang yang habis sholat, dia angkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah setelah selesai melaksanakan sholat wajib. Wal khosir, dan orang yang rugi, huwallazi kharaja minal masjid bila du'a. Orang yang rugi adalah huwallazi kharaja minal masjid, dia orang yang keluar dari masjid bila doa, dengan tanpa berdoa. Ini rugi, ya. Habis sholat mampir dari mana-mana, bela-belain sholat, wudu, sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini maaf nih, biasanya emak-emak nih, ini kebiasaan yang jangan sampai diulang dan terulang nih. Anak-anak kita juga perlu kita perhatikan dan kita ingatkan. Kadang-kadang habis salam langsung ribet banget, itu mau kena langsung dibuka, alasannya gerah katanya. Ya.
Padahal wirid belum, doa belum. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Padahal dia berjamaah, padahal dia di musola, baru salam-salam, istighfar juga belum. Itu mau kena dibuka, pakai kaos segini, itu rambut diriap-riap, alasannya gerah katanya. Mau dapat keutamaan dari mana? Mau dapat keuntungan dari mana kalau model seperti ini? Ya, tapi saya yakin insya Allah saudara-saudara saya semuanya nggak begini, ya. Dan itu hanya dilakukan sama orang-orang yang jahilul ilmi, ya. Kalaupun kita melihat ada yang seperti itu, minimal kita mengingatkan, ya. Diamin aja dulu, segerah apa sih, biarin aja. Tak kalau udah rapih doa, baru dah buka-buka ada tuh mau kena kalau memang gerah, kan gitu. Jadi orang yang rugi adalah orang yang keluar dari masjid bila doa tanpa doa. Fa idza kharaja bila doa. Ini hadis lumayan panjang nih. Ya, kata Nabi, fa idza kharaja, maka apabila orang itu habis sholat keluar dari masjid bila doa tanpa berdoa, qalatil malaikatu, maka malaikat ngomong lagi nih, diaru-aruin tuh, ya. Misalnya Bang Andi nih, ada Bang Andi hadir. Bang Hasan hadir gak Bang Hasan? Misal ini mah misal, ya. Misalnya habis sholat Bang Andi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Istighfar kagak, doa kagak, minimal banget kita istighfar ya. Ya, tapi Bang Andi mah nggak begini nggak, ya. Si Fulan lah, ini si Fulan istighfar kagak, doa kagak. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia langsung merah kalau kata kita mah, ya. Itu ketika ada orang model kayak begitu tuh, itu malaikat lagi gegeroan itu, ya. Malaikat lagi gegeroan, malaikat lagi ngomong, cuman kita kagak denger aja, ya. Apa yang malaikat ucapkan? Qalatil malaikatu. Malaikat ngomong ketika ngelihat ada orang sholat, habis sholat dia nggak berdoa. Habis sholat dia langsung cuek aja pergi, meninggalkan masjid tanpa doa. Malaikat gero-geroan. Kita kagak dengar tuh. Ya fulan, istagnaita anillah, malaka indallahi hajat. Ya Allah. Malaikat gegeruan kayak begini, ngelihat ada orang sholat kagak doa lagi, udah kayak kirdun tadi tuh, nggak wirid lagi. Man la wirdun fahuwa kirdun, siapa yang kagak wirid kunyuk. Maka orang yang model kayak begini dipanggil sama malaikatnya, digero-geroin. Fulan, fulan mau kemana lo? Kata malaikat, ya fulan, istagnaita anillah, emang kamu nggak butuh Allah? Emang kamu nggak udah lebih kaya dari Allah? Gitu kata malaikat. Sombong amat kamu nggak mau doa, sombong amat nggak mau minta habis sholat. Kata malaikat nih, ya. Ya fulan istagnaita anillah, malaka indallahi hajah. Emang kamu nggak punya hajat? Emang kamu nggak punya kebutuhan? Tuh, kata malaikat kepada orang yang habis sholat nggak mau doa, habis sholat kagak mau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya fulan istagnaita anillahi ta'ala, malaka indallahi hajat. Fulan, apa kamu nggak butuh sama Allah? Apa kamu sudah lebih kaya dari Allah? Malaka indallahi hajat. Apa kamu nggak punya hajat kepada Allah? Habis sholat langsung berangkat aja, nggak ngangkat tangan dulu. Tuh gegeruan malaikat kepada kita. Kalau kita sholat kagak mau ngangkat tangan, kalau kita habis sholat nggak mau berdoa. Makanya subhanallah, kita bersyukur dari dulu, dari kecil kita diajarin oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, bacaan wirid-wirid habis sholat, ya.
yang kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali dibaca? 10 kali. Allahumma ajirni minan nar. Kalau jadi imam, Allahumma ajirna minan nar, disuruh baca 7 kali. Itu hadisnya sahih semua. Ya. Cuman saya ngingetin gini. Kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya itu kan memang sunnahnya itu dibaca 10 kali. Ya. Kalaupun memang waktunya mepet, ya nggak apa-apalah, minimal 3 kali boleh. Boleh 3 kali. Apa contohnya? Yaitu di Ratibul Hadat berapa kali dibaca? 3 kali kan? Makanya Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu mengambil kalimat itu menjadi Ratibul Hadat dan disuruh baca. Di situ kita baca 3 kali kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali kita baca. Maka hukum asalnya di dalam wirid-wirid sholat itu bacanya 10. Tapi kalau situasinya mungkin kita lagi mau terburu-buru, ya 3 kali nggak apa-apalah. Ya. Tapi kalau giliran Allahumma ajirni minan nar, itu memang hadisnya kita disuruh baca 7 kali. Jangan dikurangin kalau bisa. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan kepada sahabat, jangan kau tinggalkan baca setelah maghrib Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nah, apa fadilahnya, apa keutamaannya? Karena pintu neraka itu ada 7, jangan dikurangin itu. Allahumma, hitung yang benar, ya. Itu tanda kehusuan kita. Jangan asal-asal Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya enggak husuk juga, udah gitu hitungannya salah. Kadang-kadang baru 5, kalau kita baca 5, pintu neraka ada 7, yang 2 masih ngablag. Iya, yang 5 udah ditutup misalnya. Kan kita minta Allahumma ya Allah ajirni minan nar, selamatkan saya dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kita baca 7 kali. Kalau kita bacanya cuma 3 kali, berarti yang 4 masih ngablag, yang 4 masih kebuka. Kalau kita bacanya 5 kali, berarti yang 2 masih kebuka. Kalau kita bacanya 6, berarti 1 pintu neraka masih terbuka, masih ada peluang buat masuk. Nauzubillah min dzalik. Makanya Nabi nyuruhnya baca 7 kali, jangan dikurangin. Ini sekedar ngingetin doang ini mah, ya. Hitung tuh yang benar, ya. Hitungan yang benar itu menentukan, ya. Bukan kita lagi perhitungan, karena memang yang namanya wirid-wirid itu ada hitungan-hitungan yang harus tertentu, ada hitungan-hitungan yang nggak pakai hitungan tertentu. Mau sebanyak-banyaknya silakan. Fadhkurullaha dzikran katsira, ada dalilnya. Udah wirid mah nggak usah pakai dihitung-hitung, perhitungan amat sih sama Allah. Iya, ya, memang bagus nggak pakai dihitung. Tapi ada kalanya juga harus dihitung. Apa contohnya? Ya itu tadi. Subhanallah, subhanallah berapa? Nabi yang nyuruh 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Genep jadi 100 dengan la ilaha illallah wa la syarikalah jadi 100, kan gitu. Itu kan pakai hitungan. Nah, kita orang Ciganjur ketika tahlilan 1 orang kita khatam zikir berapa itu? 70.000 kalimat la ilaha illallah. Pakai hitungan 70.000 untuk 1 orang, kan gitu. Jadi nggak usah pakai ngomong, wirid pakai dihitung-hitung. Perhitungan apa sih sama Allah? Enggak, bukan itu masalahnya. Karena hitungan itu juga menentukan. Kalau ketika disuruh tentukan hitungannya, ternyata hitungannya itu meleset, ibarat kita ini seperti tadi. Ya disuruh bacanya 7, bacanya cuma 5. Ya, disuruh baca 7, baca cuma 5. Pintu neraka ada 7, dibaca 5, ya yang 2 masih ngablag. Yang 2 masih terbuka. Nah ini, saudara-saudaraku sekalian, berkaitan dengan fadailul a'mal, kerjaan-kerjaan sehari-hari kita. Saya hanya ingin ngingetin aja supaya lebih mantep lagi, supaya lebih kita termotivasi lagi. Ya. Jangan sampai kita ini meremehkan,
wirid, meremehkan doa. Minimal waktunya mepet, kita udah mau ditungguin orang sholat, ya istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu dilihat handphone, lah iya udah ditungguin ini, kalau kagak berangkat sekarang ditinggal ini sama bis. Misalnya lagi jalan-jalan gitu, ya udah langsung aja Fatihah, habis Fatihah doa dah. Ya, doanya nggak usah lama-lama, nggak apa-apa. Doa itu prinsipnya adalah pertama hamdalah, sholawat, baru intinya ditutup lagi dengan sholawat. Ya, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai. Kagak sampai 1 menit doa gitu doang. Ya. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita termasuk rabih, kata malaikat. Ya. Yang dijelaskan oleh Nabi, orang yang rabih, orang yang beruntung adalah orang yang mengangkat kedua tangannya setelah melaksanakan sholat wajib.